Yang ada proses hukum harus berjalan supaya ada efek jerah, supaya tidak dicontoh oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain tuh. Kalau saya sih, menurut saya merendahkan orang, ya kan, menistakan orang di grup WA, apalagi sampai keluar, itu udah termasuk pidana itu, ya. Itu unsur merendahkan orang lain, itu udah termasuk tindak pidana, begitu. Kalau dalam konteks ini, Prof, batas di antara bercanda sama pelecehan seksualnya di mana kalau menurut hukum? Mereka kan itu para mahasiswa ya, seyogyanya tuh bercanda itu kelasnya berbeda ya. Begitu. Jangan sampai bercanda tapi objeknya itu merendahkan, apalagi korbannya ada dosen ya, kalau nggak salah ada mahasiswi ya. Iya, Serius sama dosen? iya, itu menurut saya apalagi sampai tersebar, itu jelas sekali ya di media sosial, itu pidana. Jadi bercanda juga harus hati-hati tuh, tidak bisa sembarangan, ya. Karena bercanda sama serius kan bedanya tipis juga tuh kalau di media sosial dan tersebar, ya kan? Begitu, nggak bisa. Prof, sampai saat ini kan pihak kampus masih melakukan investigasi. Kalau jika terbukti apa namanya, pasal apa yang bakal menjerat 16 mahasiswa ini? Ada, tapi saya pasalnya lupa ya. Kalau nggak salah ancamannya sih 9 bulan ya. Kalau nggak salah tuh 9 bulan ancaman hukumannya ya. Gitu, nggak terlalu besar ya. Sehingga saya yakin mungkin masalah ini diselesaikan melalui restoratif lah ya. Tapi Gitu. kalau misalkan yang Prof sendiri lihat sekarang ini bisa masuk materi nggak sih? Masuk, ini menurut saya masuk ya. Itu pelecehan tuh secara verbal ya. Begitu. Itu masuk masuk ITE tuh. Apalagi sampai menyebar ya. Gitu. Apakah harus dikasih sanksi copot dari kampus? Ya kalau masalah drop out ya sebenarnya saya juga prihatin tuh mahasiswa-mahasiswa pinter kan di iya mahasiswa pinter fakultas hukum, tapi aneh aja pas fakultas hukum seakan-akan tidak mengerti hukum tuh, ya. Oleh karena itu kampus emang harus introspeksi tuh, paling tidak kalau tidak drop out ya diskors dulu lah 1 tahun misalnya kan, karena itu nama baik kampus juga, harus ada sanksi tuh dari kampus. Seperti itu, mahasiswa-mahasiswa itu harus terima sanksi tuh, nggak bisa menolak tuh. Walaupun udah diselesaikan misalnya secara RJ ya, misalnya nih. Tapi tetap aja kampus harus memberikan sanksi kepada yang bersangkutan tuh, untuk menjaga nama baik kampus dan integritas kampus tuh. Prof, begitu banyaknya rekan-rekan mahasiswa yang ingin mereka dikeluarkan dari kampus. Ya kalau menurut saya sih ya, pelecehan lewat verbal itu saya anggap itu sesuatu hal yang lumayan berat. Jadi kalau ada opini menyampaikan untuk diberhentikan ya, itu juga tidak masalah ya, agar nama mereka tidak ikut-ikutan tercemar ya kan, apalagi kampus besar kan, dan nama baik kampus tetap terjaga. Tapi kan sebelumnya kampus tersebut kan ada masalah, bukan masalah itu aja yang terjadi tuh di kampus itu kan, ada masalah ijazah ya terkait S3 seseorang kan, begitu ada juga kan dulu kan, begitu. Jadi kalau menurut saya gini ya, keinginan mahasiswa lain untuk seperti itu hal yang wajar ya, karena biar bagaimanapun orang seharusnya dengan belajar, dengan semakin tinggi level belajar harusnya semakin adabnya semakin ada tuh, tapi dia tidak menunjukkan dia memiliki adab ya kan, bercanda-bercanda yang tidak pantas ya, apalagi sampai keluar dari grup media sosial ya kalau nggak salah kan itu. Jadi harusnya adab. Nah, kalau mereka udah tidak punya adab, emang bukan kelasnya tuh di mahasiswa tuh, ya, bukan kelasnya. Jadi tidak punya rasa hormat terhadap dosen, tidak menghargai teman sendiri, apalagi perempuan, ya kan, emang itu sebenarnya adabnya tidak ada. Tetapi ya mungkin juga ada pertimbangan mereka masih muda ya. Tapi seharusnya kan kampus terkenal tuh apalagi fakultas hukum harus tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Dia belajar, dia semester berapa tuh fakultas hukum. Tiba-tiba dia melakukan perbuatan yang melawan hukum, seperti itu. Ya, untuk apa sih tujuannya seperti itu kan?
kasarnya kalau mau melakukan hal-hal itu, lakukan aja yang benar tuh di luar kampus tuh, ya kan? Di luar kampus kan bisa tuh yang lebih serius, ya nggak? Apa harus di dalam kampus pelecehan terhadap dosennya sendiri, terhadap mahasiswa temannya sendiri, kan nggak pantas sebenarnya, adabnya nggak ada, gitu. Jadi kalau menurut saya wajar aja ya kalau ada yang minta untuk dikeluarkan tuh wajar. Prof, sebagai pengajar juga dan dosen, melihat fenomena ini pernah juga kejadian nggak sih sebelum Di setiap kampus saya pikir pasti ada ya, pasti ada. Jangankan yang verbal, yang langsung aja juga ada ya. Ada, memang saya temuin tuh beberapa pengalaman terhadap hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang memalukan lah sebenarnya, apalagi misalnya dilakukan dosen, biasanya dosen kepada mahasiswi itu. Kalau ini kebalik, mahasiswi kepada mahasiswa kepada dosen itu kan aneh ya. Tapi biasanya sih umumnya di kampus dosen kepada mahasiswi kan itu. Namun ya sudahlah, ini mungkin dunianya sudah beda, jadi mahasiswa ke dosennya. Cuman itu sangat tidak memiliki adab, tidak menghargai dosennya sendiri itu. Oleh karena itu ya tindakan mereka tidak dapat dicontoh, ya kan, tidak dapat dicontoh. Oleh karena itu kampus memang harus memberikan sanksi yang tegas tuh kepada mereka. Jangan didiamkan. Mau dia anak jenderal kayak anak siapa aja, ya harusnya diberi sanksi yang tegas. Jadi di situ kita tidak melihat orang tuanya, melihat stratanya. Mereka adalah menggunakan jaket alma mater yang sama tuh. Jadi semuanya sama. Oleh karena itu saya mendukung kampus untuk memberikan sanksi yang tegas kepada mereka semua tuh. menurut Prof sendiri sanksi yang paling berat apa? Ya sanksinya ya yang paling berat ya dikeluarkan tuh dari kampus kan, begitu. Tapi ya cobalah, itu kan ekstrim ya dikeluarkan tuh. Tapi juga bisa dikasih sanksi, misalnya 1 tahun tidak boleh kuliah atau 2 tahun tidak boleh kuliah, kan seperti itu. Oke, Prof, kalau korban tidak melapor, apakah masih bisa proses hukum? Korban tidak melapor. Kalau korban tidak melapor berarti mereka ikhlas-ikhlas saja tuh seperti itu. Jadi emang korban harus melapor biar proses hukum itu berjalan ya. Tapi kalau melihat perkembangannya, Prof, sekarang masih investigasi, ada kemungkinan nggak pihak kampus menyembunyikan kasus ini, tidak terbuka? Oh, kalau maksud saya sekarang udah viral ya kan, udah di mana-mana, nggak mungkin bisa sembunyi lagi tuh kampus. Yang ada proses hukum harus berjalan supaya ada efek jerah, supaya tidak dicontoh oleh mahasiswa yang lain tuh. Kalau nggak ada efek jerah kan pasti dicontoh nanti sama mahasiswa. Oh itu dimaafkan, pasti akan menjadi contoh buat yang lain. Oleh karena itu kampus harus tegas, ada sanksi tegas kepada mereka yang melakukan itu. Kalau menurut saya tuh mahasiswa bercandanya jangan kampungan ya. Semakin tinggi strata kita, seharusnya adab kita semakin tinggi ya. Oleh karena itu saya pesan ke kawan-kawan mahasiswa tuh ya, pendidikan yang berhasil adalah apabila mahasiswa itu adabnya meningkat tuh ya, bukan turun. Apalagi sudah sekelas mahasiswa jangan sampai bercandanya seperti bercanda di bawah level mahasiswa itu. Oleh karena itu sekali lagi ya, semakin orang tinggi pendidikan, seyogyanya adabnya semakin baik, semakin bagus. Oleh karena itu mahasiswa perlu belajar itu ya. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang merendahkan adab, yang merendahkan kampusnya sendiri, merendahkan dirinya, merendahkan orang tuanya tuh. Dengan begini kan udah jelas tuh, orang tuanya juga rendah, orang tuanya mendidik seperti apa sih, ya kan? Terus mahasiswanya kenapa dia mau melakukan hal-hal seperti ini, ya kan? Begitu. 3 kampusnya juga tercoreng, apalagi Fakultas Hukum. Dia kan sudah tahu hukum, harusnya tidak melakukan hal-hal yang terlarang tuh dalam Undang-Undang ITE kan seperti itu.